kakek benar. Jika kita mendoakan yang baik, pastinya akan kembali kepada kita hal-hal baik. Ya, kau benar. Doa yang baik akan berbuah kebaikan. Lagi-lagi sang kakek Ramplan mampu membaca pikiran sunyi. Lalu, hutan di ujung jalan yang berakhir pal kuning itu kenapa seram dan mencekam, kek? Dia begitu yakin kakeknya memiliki jawabannya. Kakek Ramplan tampak tertegun lalu tersenyum kecut. Ia menghela nafas berat. Karena di sana telah dibuang dan diterlantarkan begitu saja ribuan mayat orang-orang yang tidak berdosa. Maksud kakek, tidak berdosa bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang pada zamannya ikut sebuah partai terlarang hanya karena takut dan ikut-ikutan saja. Partai terlarang ini kemudian melakukan kudeta kepada pemerintah. Namun saat pemberontakan dapat dipatahkan, mereka ikut diculik dan dibantai, lalu mayatnya dibuang begitu saja di pal kuning. Suara kakek Ramplan bergetar. Ada amarah dan duka yang dalam. Jadi mereka adalah orang-orang tidak berdosa yang tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Ya, arwah mereka masih mulek di situ dan berusaha mencari jalan pulang. Mereka tidak pernah bisa keluar karena sudah dipatok dan dikembeni dengan kain berwarna kuning keemasan. Jadi, itu sebabnya disebut pal kuning. Tidak semua orang paham kisah di balik sebutan ini. Sebagian besar hanya mengira karena ada pelang yang berwarna kuning. Sudahlah, selama kita tidak mengganggu, ya ora bakal piye-piye. Toh kabeh iki lahir bareng amonge termasuk awakmu. Maksud kakek, semua yang terlahir ke dunia ini bersama penjaganya termasuk diriku. Iya, yang penting hatimu yang lurus kepada Tuhan dan jangan lupa mohon izin atau permisi saat melewati tempat itu. Sunyi tertegun dengan penjelasan kakeknya. Sekarang dia paham betul apa yang dimaksud kakeknya, bahwa dimanapun kita berada harus menjaga tata krama dan tingkah laku. Selama kita tidak berbuat hal yang melanggar aturan, semuanya akan baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan ibu? Ibumu pancen ono sing lantari. Kakeknya menjawab apa yang dipikirkannya. Lagi-lagi kakek membuat gadis muda ini terkejut. Kakek ini selalu mengejutkanku. Aku kan cuma membuatin. Keluhnya manja. Kakek Ramplan terkekeh. Pada dasarnya secara keseluruhan area ini memang area yang riskan. Area sekolah ini bekas gudang milik Belanda yang diambil alih oleh Jepang. Tepat di kamar ibumu ada kuburan yang memang tidak mau dipindah. Apa dia laki-laki muda tampan tapi bisu? Ya, kau benar. Apa dia menginginkan ibu untuk menjadi istrinya? Ya, kau benar. Dia yang menyandera ibu dan mengajaknya berdebat sepanjang waktu selama 3 hari ini. Ya, kau benar. Sayangnya ibumu tidak menyadari hal ini. Jadi sampai sekarang apa yang sesungguhnya yang ibu pahami? Ibumu hanya merasa dia terus terjaga dan menyaksikan segala aktivitas kalian semua. Tapi kalian tidak menyadari kehadirannya. Satu-satunya yang menyadari kehadirannya hanya laki-laki itu. Bahkan ibu juga bingung kenapa saya terus nyuk dan mengompresnya. Ya, benar. Biarlah seperti itu adanya. Kakek akan ada bersama kalian sampai ibumu benar-benar bisa dilepas. Wah, senang sekali mendengarnya. Gadis muda itu melonjak girang. Oh ya kek, bagaimana aku dan ibu bisa terbangun di alas simpan pagi itu? Karena kau anak yang baik, makanya mereka menyayangimu dan mau melindungimu. Kakek tersenyum menggoda. Kakek ini, jangan menggoda aku. Jangan bilang bahwa salah satu dari mereka juga menyukaiku. Itu benar, tapi dia baik dan memiliki ketulusan.
Makanya dia hanya ingin menjagamu tidak lebih. Gadis muda itu tertegun. Dia merasakan hawa murni dan sejuk, tapi tetap saja beku dan serak. Apa dia ada di sini? Tanyanya kemudian. Kakek Ramlan hanya terkekeh. Tetaplah jadi dirimu, sayang. Oh iya, Kek. Kakek bilang tadi ada yang lantari. Siapa dia, Kek? Apa itu Bule Marni? Wah, cucu kakek ternyata penglihatannya banyak kemajuan. Kakek ini, saya kan hanya mengira-ngira, kan cuma Bule Marni yang bisa jahat sama ibu. Iya, Nduk, ini memang ulah Marni. Kenapa kakek membiarkannya hidup? Bule Marni hampir membunuh ibu loh. Lagi-lagi kakek Ramlan hanya terkekeh. Sesaat kemudian dia tampak serius menatap cucunya. Duh, urip mati itu duwe pangeran. Kita tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa siapapun, termasuk nyawa orang yang jahat sekalipun. Gadis muda ini tercenung. Bagaimana orang yang sudah sangat jahat dibiarkan? Lihatlah, sekarang dia kembali berbuat jahat. Aku benar-benar tidak memahami jalan pikiran kakek. Duh, tidak usah dipaksakan jika kau belum paham. Yang jelas, dilarang membalas ketika kau disakiti. Gadis muda ini lagi dan lagi harus tersipu di depan kakeknya. Dia nggak bisa membatin apa-apa, selalu ketahuan. Semua sudah ada hitungannya sendiri di hadapannya. Tidak usah khawatir, biar Tuhan sendiri yang mengadili. Sunyi hanya mengangguk meski tetap saja hatinya berontak. Tapi Sunyi tidak ingin membantah kakeknya. Senyum kecut dan wajah khawatir masih menyelimuti wajah ayunya. Saat kakek mengatakan iya terhadap perkiraannya tentang Marni, hatinya menjadi tidak tentram. Wanita jahat itu telah berani kembali. Aku yakin pasti ada yang lebih dari ini yang sedang dia siapkan. Setiap kali memikirkan Marni, hati Sunyi tercekat, seolah nyalinya dicengkram rasa takut yang teramat sangat. Assalamualaikum. Sunyi menghambur keluar saat mendengar suara salam. Dia paham betul itu suara siapa. Wajah sumringah bercampur tidak percaya mengambang di raut wajahnya. Dia menghambur memeluk emak dan bapaknya secara bergantian. Gimana toh Cahayu? Mbok ya sungkem dulu toh. Suara Zahra memecah suasana haru yang sedang berlangsung. Gadis muda ini langsung melepas pelukannya, lalu mencium tangan bapak emak secara bergantian. Monggo Binara. Zahra membimbing tamunya masuk rumah. Krungu tiba di tak batin. Kakek Ramlan muncul dari kamar Zahra lalu menyalami emak bapak. Mereka bercengkrama mesra setelahnya. Sunyi semakin risau. Ini pasti bukan sekedar Bule Marni, atau Bule Marni sudah menjadi sangat berbahaya. Kenapa semua orang ada di sini? Sunyi berdiri di depan pintu dapur menghadap ke arah alas simpen. Dia merasa ada banyak hal yang sedang bergemuruh. Ada banyak hal yang sedang bersiap. Ada hal besar yang akan terjadi. Sunyi semakin risau. Ia merasakan suasana di sekitarnya semakin sesak. Begitu banyak mata yang mengawasinya. Duh, mikir apa toh? Sunyi tersentak dari lamunan mendengar suara emaknya. Mak, Anda merasakan gak? Iya, Nduk. Oleh sebab itu emak bapak mengkhususkan datang, karena kami mengkhawatirkanmu, Cahayu. Mak, kenapa Bule Marni menjadi sangat jahat? Emak menatap putrinya. Entahlah, Nduk. Harusnya Bule Marni legowo, tapi nyatanya masih tidak terima. Percakapan keduanya terhenti saat dari arah kuburan Kristen seorang pemuda lari tunggang langgang sambil berteriak-teriak. Mereka datang. Di sisi sebelah kiri Sunyi ada emaknya berdiri. Adalah jalan melintang yang di ujungnya adalah kuburan Kristen. Tubuh pemuda itu sudah babak belur. Dia terjungkal berkali-kali, tapi dia bangun lagi dan terus berusaha berlari.
Orang-orang mulai berdatangan mendengar teriakannya, lalu tergopoh menolongnya. Namun dia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Dari bibirnya masih terus berucap, "Mereka datang, mereka datang." Seluruh penghuni rumah dinas pun ikut keluar, termasuk bapak. Orang-orang berkerumun tepat di depan gerbang sekolah, tempat Zahra dinas. Orang-orang berusaha menenangkan pemuda itu, tapi dia tidak bisa tenang, terus berteriak-teriak. Bapak menyingkap kerumunan orang-orang sambil berkata, "Permisi, permisi." Lalu bapak mencengkeram pemuda itu tepat di kedua bahunya, memaksanya bersimpuh. Bapak mulai meniup ubun-ubun pemuda itu berkali-kali. Tidak kentara sambil memeluknya dari belakang. Orang-orang mengira bapak hanya sedang menenangkannya. "Shh, tenanglah, tenanglah. Katakan padaku siapa mereka." Bapak membisiki kalimat yang sama berulang-ulang. Pemuda itu mulai terlihat tenang, namun belum bisa bicara. Tangannya gemetaran menunjuk ke arah kuburan Kristen. Bapak membimbingnya untuk berdiri, lalu membawanya memasuki gerbang sekolah. Dibawanya ke rumah dinas milik Zahra. Sebagian orang-orang mengikutinya dan sebagian memilih pergi karena merasa pertunjukan sudah usai. Zahra memberinya air putih saat pemuda itu sudah duduk. Ia sedikit tenang, meski masih terlihat ketakutan. "Kau tidak perlu bercerita apa-apa, nak. Bapak tahu semua yang kau alami." Pemuda itu terbelalak menatap bapak. "Kau bertemu seorang perempuan cantik berkebaya dan sedang menyeret pandai yang mata pandainya bergerigi." Pemuda itu menutup mulutnya yang menganga mendengar penuturan bapak.